selamat malam semuanya untuk yang di Indonesia. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Juga mungkin selamat pagi atau siang untuk pendengar cinta dimanapun berada. Hari ini adalah 31 Maret 2025, tepat di seri cinta ke 155. Saya Brenda Imkre mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada semua orang-orang yang selama ini mungkin disengaja atau tidak disengaja tersakiti. Mohon maaf. Jadi apapun yang pernah dilakukan lewat pikiran, kata-kata, dan perbuatan, saya mohon dimaafkan. Oke, bersyukur hari ini kita bisa kembali. Saya akan membacakan, ada hubungannya dengan kemelekatan di seri seperti di seri cinta yang lalu. Jadi karena ini sutanya panjang, Digha Nikaya nomor 15, jadi saya bikin sendiri saja DN 15 Mahanidana Sutta. Jadi ini dari Digha Nikaya, di mana ini adalah khotbah panjang yang diberikan oleh Sang Buddha. Jadi saya akan membacakan tentang khotbah panjang tentang asal mula. Malam semua yang sudah bergabung. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di tengah-tengah penduduk Kuru. Terdapat sebuah pemukiman pasar yang bernama Kamasadama. Di sini tidak ada tempat di dalam kota bagi Sang Buddha untuk menetap, maka beliau menetap di luar kota. Ini adalah catatan kaki di dalam hutan. Karena itulah bentukan terdapat sebuah pemukiman pasar. Dan Yang Mulia Ananda mendatangi Sang Bagawa, memberi hormat, duduk di satu sisi dan berkata, "Sungguh indah Sang Bagawa, sungguh menakjubkan betapa dalamnya asal mula yang bergantungan ini, dan betapa dalamnya ia terlihat. Namun bagiku terlihat sejernih-jernihnya." Yang dimaksudkan oleh Yang Mulia Ananda di sini, beliau sudah memahami rangkaian Paticca Samuppada atau asal mula yang bergantungan. Jangan berkata begitu Ananda, jangan berkata begitu. Asal mula yang bergantungan ini dalam dan terlihat dalam. Tanpa memahami, tanpa menembus ajaran ini, maka generasi ini bagaikan segumpal benang kusut tertutup oleh tanaman hama. Kusut bagaikan rumput kasar. Kusut seperti sarang burung, di sini di catatan kakinya. Tidak mampu melewati alam sengsara, alam menderita, kehancuran dan lingkaran kelahiran dan kematian atau samsara. Jadi di sini Sang Buddha menyatakan bahwa bila seseorang tidak memahami secara mendalam tentang rangkaian sebab musabab yang saling bergantungan atau asal mula bergantungan ini, maka orang-orang atau makhluk-makhluk itu tidak akan mampu melewati samsara. Jadi akan berputar terus di 31 alam kehidupan. Jika Ananda, engkau ditanya, apakah penuaan dan kematian memiliki kondisi untuk keberadaannya? Engkau harus menjawab ya. Jika ditanya, apakah yang mengkondisikan penuaan dan kematian? Engkau harus menjawab, penuaan dan kematian dikondisikan oleh kelahiran. Jadi, sebentar mohon maaf saya silent dulu. Ketinggalan. Jadi di sini dijelaskan bahwa semua ini ada sebab dan kondisinya. Nah, apakah yang mengkondisikan kelahiran? Yaitu penjelmaan bawah dalam bahasa Pali atau tendensi kebiasaan
mengkondisikan kelahiran. Bro dan Sis, pada saat saya membacakan ini boleh membuka bagan tentang Paticca Samuppada atau sebab musabab yang bergantungan ini. Ya, siapapun yang mampu mengenali, mengerti tentang rangkaian sebab musabab yang bergantungan, tidak hanya orang Buddhis, maka mereka akan mampu merealisasi nibbana. Jadi bisa mengenali, melepaskan apapun yang menjadi kemelekatan. Ya, dan hanya seorang Buddha yang mampu menemukan kembali. Semua Buddha pada dasarnya memahami, menemukan kembali tentang rangkaian sebab musabab yang saling bergantungan ini. Kenapa dibilang saling bergantungan? Karena kalau tidak ada sesuatu yang menjadi kondisi, maka tidak ada hal lain yang akan muncul, seperti di sini dikatakan. Kemelekatan mengkondisikan penjelmaan atau tendensi kebiasaan. Nafsu keinginan, kemelekatan ini adalah yang kita bahas dalam seri cinta beberapa waktu yang lalu, di mana ini ada hubungannya dengan penjelmaan atau tendensi kebiasaan. Nah, itu berasal dari nafsu keinginan atau tanha, saya suka, saya tidak suka, mengkondisikan kemelekatan. Kemudian perasaan mengkondisikan nafsu keinginan. Perasaan ini sebetulnya cuma 3, nanti di sini pun akan dijelaskan bahwa itu sebetulnya hanyalah perasaan menyakitkan, perasaan menyenangkan, dan perasaan netral. Bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Jadi cuma ada 3, tetapi begitu tanha atau nafsu keinginan saya suka, saya tidak suka, maka itu akan menjadi kemelekatan atau upadana. Kontak mengkondisikan perasaan. Batin dan jasmani mengkondisikan kontak. Di sini Bro dan Sis mungkin kalau yang memahami bahwa dengan batin jasmani itu ada 6 landasan indria. Tetapi di dalam sutta ini tidak ada alasan tertentu, saya tidak paham, tapi 6 landasan indria tidak disebutkan. Hanya sampai batin dan jasmani saja. Kesadaran mengkondisikan batin dan jasmani. Jika ditanya, apakah kesadaran memiliki kondisi atas keberadaannya? Engkau harus menjawab iya. Jika ditanya, apakah yang mengkondisikan kesadaran? Engkau harus menjawab, batin dan jasmani mengkondisikan kesadaran. Demikianlah Ananda, batin dan jasmani mengkondisikan kesadaran. Dan kesadaran mengkondisikan batin jasmani. Batin dan jasmani mengkondisikan kontak. Kontak mengkondisikan perasaan. Perasaan mengkondisikan nafsu keinginan. Nafsu keinginan mengkondisikan kemelekatan. Kemelekatan mengkondisikan penjelmaan atau tendensi kebiasaan. Penjelmaan atau tendensi kebiasaan mengkondisikan kelahiran. Kelahiran satu perbuatan maksudnya. Kelahiran mengkondisikan penuaan dan kematian. Duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, kesusahan. Dengan adanya sesuatu sebagai kondisi, maka muncullah sesuatu. Itu yang dimaksudkan. Demikianlah keseluruhan kumpulan penderitaan ini terjadi. Jadi kalau kita makin memahami rangkaian sebab musabab yang saling bergantungan ini, maka kita bisa memotongnya dengan rumus sakti, yaitu 6R yang diajarkan oleh almarhum Bante Vimalaramsi Mattera. Jadi biasanya beliau menyarankan begitu ada kontak di mata, kontak hidung. Kontak mata melihat sesuatu, kontak hidung mencium sesuatu, kontak telinga mendengarkan suara. Mau menyenangkan, mau menyakitkan, tidak menjadi masalah.
Kontak lidah, merasakan cita rasa. Kontak badan jasmani, ya yang menendang, yang ditendang, kemudian misalnya kontak badan jasmani, sentuhan-sentuhan, kemudian juga kontak pikiran. Ya, ini semua begitu ada kontak, langsung kita putuskan dengan 6R. Maka rangkaian sebab musabab yang saling bergantungan ini seperti rantai itu merotol, putus bro dan sis, seperti itu. Aku mengatakan, kelahiran mengkondisikan penuaan dan kematian, dan inilah cara untuk memahaminya. Jika Ananda, tidak ada kelahiran sama sekali dimanapun, siapapun, manusia atau bukan manusia, dewa, Gandaba adalah calon makhluk, Yaka ini adalah makhluk-makhluk setengah peta, setengah asura, hantu. Ya, jadi makhluk-makhluk di sini digunakan komentarnya seperti yang disebutkan di sini. Manusia, binatang berkaki 4, burung-burung, reptil, jika tidak ada kelahiran sama sekali dari semua makhluk ini, maka dengan tidak adanya kelahiran, lenyapnya kelahiran, dapatkah penuaan dan kematian muncul? Tidak yang sang Bagawa. Oleh karena itu Ananda, inilah akar, penyebab, asal mula, kondisi bagi penuaan dan kematian, yaitu kelahiran. Jadi di sini beliau sudah menjelaskan dengan detil, nanti juga akan ada sutta di mana tentang Sati, putra seorang nelayan yang menceritakan tentang rangkaian sebab musabab yang saling bergantungan ini. Sebentar. Oke. Aku mengatakan, penjelmaan atau tendensi kebiasaan mengkondisikan kelahiran. Jika sama sekali tidak ada penjelmaan atau tendensi kebiasaan di alam kenikmatan indriawi, di alam berbentuk atau di alam tanpa bentuk, dapatkah kelahiran muncul? Tidak, Bagawa. Oleh karena itu, ini adalah kondisi bagi kelahiran, yaitu penjelmaan atau tendensi kebiasaan. Dalam bahasa Palinya adalah bawa. Yang mulia almarhum Bante Wimalaramsi menerjemahkan bawa sebagai tendensi kebiasaan karena memang lebih jelas dipahami tentang pengertian ini. Kemelekatan mengkondisikan penjelmaan atau tendensi kebiasaan. Jika sama sekali tidak ada kemelekatan terhadap indriawi, kemelekatan terhadap pandangan-pandangan, kemelekatan terhadap upacara dan ritual, terhadap kepercayaan akan diri, maksudnya aku. Dapatkah penjelmaan atau tendensi kebiasaan muncul? Tidak mungkin. Nafsu keinginan mengkondisikan kemelekatan. Jadi seperti seri cinta yang beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, saya membahas tentang kemelekatan dan ini adalah puncaknya. Bahwa kemelekatan itu timbul karena adanya nafsu keinginan. Ya, kalau tidak ada nafsu keinginan di mana di situ tidak ada aku, saya suka, saya tidak suka, maka tanha atau nafsu keinginan tidak muncul. Kalau tanha atau nafsu keinginan tidak muncul, bagaimana bisa terjadi kemelekatan? Seperti itu. Nafsu keinginan mengkondisikan kemelekatan. Jika sama sekali tidak ada nafsu keinginan terhadap pemandangan-pemandangan yang dilihat, suara-suara yang didengar, bau-bauan yang dicium, rasa kecapan dari lidah, objek-objek sentuhan dari fisik raga, objek-objek pikiran dalam pikiran, dapatkah kemelekatan muncul? Tidak mungkin.
Perasaan mengkondisikan nafsu keinginan. Perasaan di sini adalah wedana, nafsu keinginan ini adalah tanha. Jika sama sekali tidak ada perasaan yang muncul dari kontak mata, kontak telinga, kontak hidung, kontak lidah, kontak badan, kontak pikiran, 6 landasan indriawi. Dengan tidak adanya semua perasaan, dengan lenyapnya perasaan, dapatkah nafsu keinginan muncul? Tidak, Bagawa. Oleh karena itu, Ananda, inilah akar, penyebab, asal mula, kondisi bagi nafsu keinginan, yaitu perasaan. Jadi adanya perasaan, maka itu menjadi sumber kondisi penyebab penderitaan, yaitu adanya tanha atau nafsu keinginan, di mana adanya aku, semuanya aku, diriku, milikku. Jadi itulah yang menjadi penyebab penderitaan. Dan demikianlah Ananda, perasaan mengkondisikan nafsu keinginan. Nafsu keinginan mengkondisikan pencarian. Pencarian di sini ada di bagian 10 nanti. Pencarian mengkondisikan perolehan. Perolehan mengkondisikan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan mengkondisikan nafsu keinginan. Canda raga. Nafsu keinginan mengkondisikan keterikatan. Ajo sana, makhluk yang condong pada sesuatu. Ini saya bacakan tentang tulisan catatan kakinya. Keterikatan mengkondisikan peruntukan. Peruntukan, yaitu pariga, rasa kepemilikan. Peruntukan mengkondisikan ketamakan atau macarya. Ketamakan mengkondisikan penjagaan kemilikan atau araka. Dan karena penjagaan kepemilikan, maka muncullah pengambilan tongkat dan pedang, pertengkaran, perselisihan, perdebatan, percekcokan, caci maki, kebohongan, dan kejahatan tidak terampil lainnya. Aku mengatakan semua kondisi buruk yang tidak terampil ini muncul karena penjagaan kepemilikan. Karena jika sama sekali tidak ada penjagaan kepemilikan, apakah ada yang mengambil tongkat atau pedang? Tidak, Bagawa. Oleh karena itu, Ananda, menjaga kepemilikan adalah akar, penyebab, asal mula, kondisi bagi semua kondisi buruk yang tidak terampil. Di sini disebutkan menjaga kepemilikan. Jadi kalau kita menganggap semuanya itu sebagai diriku, milikku, diriku, di aku, maka itu akan menjadi sumber penderitaan. Jadi di sini sudah dijelaskan. Bagian 11. Aku mengatakan ketamakan mengkondisikan penjagaan kepemilikan. Peruntukan mengkondisikan keserakahan. Keterikatan mengkondisikan peruntukan. Peruntukan maksudnya. Nafsu keinginan mengkondisikan keterikatan atau kemelekatan. Pengambilan keputusan mengkondisikan nafsu keinginan. Perolehan mengkondisikan pengambilan keputusan. Pencarian mengkondisikan perolehan. Jadi di sini dikatakan bahwa semua hal ini, hal-hal yang negatif ya, apa yang dijelaskan di sini, peruntukan, keserakahan, nafsu keinginan, keterikatan, pengambilan keputusan, kondisi perolehan. Di situ aku mengatakan nafsu keinginan
mengkondisikan pencarian. Jika tidak ada nafsu keinginan, apakah akan ada pencarian? Tidak, Bagawa. Oleh karena itu, Ananda, nafsu keinginan adalah akar, penyebab, asal mula, kondisi bagi semua pencarian. Demikianlah kedua hal ini bergabung menjadi satu di dalam perasaan. Dua aspek ini adalah penjelasannya dari catatan kaki sebagai ketagihan utama dasar bagi kelahiran kembali. Ketagihan dalam perbuatan samudacara tanha. Jadi di sini ada tanha atau nafsu keinginan tentang apa yang disebutkan sebagai karena adanya aku, diriku, milikku. Jadi di sini sudah beliau jelaskan. Aku mengatakan kontak mengkondisikan perasaan. Oleh karena itu, kontak adalah akar, penyebab, asal mula, kondisi bagi perasaan. Nah, tadi saya jelaskan bahwa begitu kita ada kontak mata, hidung, lidah, telinga, badan jasmani dan pikiran, langsung kita kikis, kita potong dengan tahu, lepas, rilekskan, senyum kembali. Maka kita lama-kelamaan mengikis kemelekatan-kemelekatan itu. Seperti itu, bro dan sis, itulah yang menyebabkan kita melepaskan kemelekatan tersebut sehingga tidak adanya penderitaan. Batin dan jasmani mengkondisikan kontak dengan sifat-sifat, ciri-ciri, tanda-tanda, atau indikasi apapun. Faktor batin atau nama kaya, komponen batin dari pasangan nama rupa, nama dan bentuk atau batin jasmani. Terbentuk, akankah dengan tidak adanya sifat-sifat, demikian yang berhubungan dengan faktor batin, muncul genggaman pada gagasan faktor jasmani? Tidak, Bagawa. Jadi kalau tidak ada yang kita genggam, bagaimana itu bisa menjadi melekat? Itu maksudnya. Atau dengan tidak adanya sifat-sifat demikian yang berhubungan dengan faktor jasmani, akankah muncul genggaman pada reaksi sensor, pada faktor batin? Tidak, Bagawa. Di sini faktor batin itu yang minggu lalu saya jelaskan tentang 5 kelompok kehidupan atau pancakanda. Ya, di mana semuanya itu tidak ada aku sebetulnya, tidak ada milikku, tidak ada diriku. Jadi ini semua kalau tidak menggenggam, bagaimana itu bisa terjadi yang dimaksud di sini. Dengan sifat-sifat apapun, faktor batin dan faktor jasmani terbentuk. Dengan tidak adanya sifat-sifat tersebut, adakah manifestasi dari genggaman pada gagasan atau pada reaksi sensor? Tidak, Bagawa. Dengan sifat-sifat, ciri-ciri, tanda-tanda, atau indikasi apapun, faktor batin terbentuk. Dengan tidak adanya sifat-sifat tersebut, adakah kontak apapun yang terjadi? Tidak, Bagawa. Nah, bagusnya di sini beliau menjelaskan kalau tidak ada sifat, ciri, tanda, indikasi dalam batin, bagaimana kontak bisa terjadi? Selama kita selalu mengingat kembali bahwa ini bukan aku, ini bukan milikku, ini bukan diriku, maka di situ tidak ada kemelekatan, tidak ada faktor batin tersebut. Maka Ananda, batin dan jasmani adalah akar, penyebab, asal mula, kondisi bagi semua kontak. Aku mengatakan, kesadaran, winyana mengkondisikan nama rupa batin jasmani. Jika kesadaran tidak masuk ke dalam rahim ibu, apakah batin dan jasmani berkembang di sana? Tidak, Bagawa. Nah, ini yang dimaksud bagaimana kalau kesadaran tidak masuk, tidak mungkin adanya batin dan jasmani muncul.
Atau jika kesadaran setelah memasuki rahim ibu kemudian dibelokkan, akankah batin dan jasmani dilahirkan dalam kehidupan ini? Tidak, Bagawa. Dan jika kesadaran dari makhluk muda tersebut, laki-laki atau perempuan, dipotong, akankah batin dan jasmani tumbuh, berkembang dan dewasa? Tidak, Bagawa. Oleh karena itu, Ananda, kesadaran ini adalah akar, penyebab, asal mula, kondisi bagi batin dan jasmani. Jadi beliau secara tidak langsung sudah menjelaskan bahwa setiap rangkaian dari sebab musabab yang saling bergantungan ini adalah akar, penyebab, asal mula. Ya, jadi di situ kita memahami kalau kita mampu mengikis itu, maka tidak akan muncul yang berikutnya. Aku mengatakan, batin dan jasmani mengkondisikan kesadaran. Jika kesadaran tidak menemukan tempat bersandar dalam batin dan jasmani, akankah selanjutnya ada kelahiran, kematian, dan penderitaan? Tidak, Bagawa. Oleh karena itu, Ananda, batin dan jasmani ini adalah akar, penyebab, asal mula, kondisi bagi kesadaran. Sejauh itulah, Ananda, kita dapat menelusuri kelahiran. Nah, di sini dijelaskan untuk bisa dijelaskan dengan jelas. Akankah selanjutnya ada kelahiran, kematian, dan penderitaan? Tidak, Bagawa. Oleh karena itu, Ananda, batin dan jasmani ini adalah akar, penyebab, asal mula, kondisi bagi kesadaran. Sejauh itulah kita dapat menelusuri kelahiran dan kerusakan, kematian, dan kejatuhan ke alam-alam lain dan terlahir kembali. Sedemikian jauhlah jalan penyebutan konsep. Sedemikian jauhlah bidang pemahaman. Sedemikian jauhlah lingkaran berputar. Sejauh yang dapat dilihat dalam kehidupan ini, yaitu batin dan jasmani bersama dengan kesadaran. Jadi sampai sana kita bisa melihat batin dan jasmani. Nah, sekarang dijelaskan dengan lebih detail lagi. Dalam cara bagaimanakah, Ananda, orang-orang menjelaskan sifat dari diri atau aku? Beberapa menyatakan diri sebagai bermateri dan terbatas. 4 deklarasi dalam Pali. Saya bacakan, Bro dan Sis. Rupime parito atta. Rupime ananto atta. Jadi di sini ada tidak ada atta. Arupime parito atta. Arupime ananto atta. Rupi adalah bentuk kata sifat dari rupa dan dapat berarti materi. Walaupun menganggapnya merujuk pada alam berbentuk atau rupa loka, seperti yang dialami pada jana yang lebih rendah. Arupi dengan demikian merujuk pada alam tanpa bentuk dari jana yang lebih tinggi atau arupa jana. Jadi di sini dijelaskan. Beberapa menyatakan diri sebagai bermateri dan terbatas. Mengatakan diriku adalah bermateri dan terbatas. Beberapa menyatakannya sebagai bermateri dan tidak terbatas. Beberapa menyatakannya sebagai tanpa materi dan terbatas. Beberapa menyatakannya sebagai tanpa materi dan tidak terbatas. Dengan mengatakan diriku adalah tanpa materi dan tidak terbatas. Siapapun yang menyatakan diri sebagai bermateri dan terbatas, menganggapnya sebagai demikian saat ini atau di alam berikutnya berpikir, meskipun tidak demikian saat ini, aku akan mendapatkannya di sana. Di sana
di alam tersebut, maksudnya ya, di alam kelahiran berikutnya. Karena itulah yang perlu dikatakan mengenai pandangan bahwa diri adalah bermateri dan terbatas. Dan hal yang sama berlaku untuk teori-teori lainnya. Demikianlah Ananda bagi mereka yang mengajukan penjelasan tentang diri. Jadi ada orang-orang atau kan zaman dahulu, zaman Buddha itu ada kelompok Brahmana yang kemudian berevolusi menjadi Hindu, di mana mereka mengatakan adanya diri yang kekal. Sedangkan pada yang Buddha jelaskan tidak adanya diri yang kekal. Bagaimanakah dengan mereka yang tidak menjelaskan sifat dari diri? Jadi ini adalah kebalikannya. Dengan cara bagaimana Ananda orang-orang menganggap diri, mereka menyamakannya dengan perasaan. Perasaan adalah diriku, atau perasaan bukanlah diriku. Diriku tidak perseptif, mengidentifikasi diri sebagai kelompok unsur jasmani. Atau perasaan bukanlah diriku, tetapi diriku bukan tidak perseptif. Ini adalah suatu sifat yang hanya dapat dirasakan. Mengidentifikasi sebagai kelompok bentuk persepsi, bentuk pikiran dan kesadaran. Tetapi sesuatu yang dapat dirasakan. Sekarang Ananda, seseorang mengatakan perasaan adalah diriku. Harus diberitahu demikian. Ada 3 jenis perasaan, teman. Menyenangkan, menyakitkan, netral. Yang manakah di antara ketiga hal itu yang engkau anggap dirimu? Ketika perasaan menyenangkan dirasakan, perasaan menyakitkan atau netral tidak dirasakan, tetapi hanya perasaan menyenangkan. Ketika perasaan menyakitkan dirasakan, tidak ada perasaan menyenangkan atau netral yang dirasakan. Dan ketika perasaan netral dirasakan, tidak ada perasaan menyenangkan atau menyakitkan dirasakan, melainkan hanya perasaan netral. Jadi dengan pengertian ini, Bro dan Sis memahami bahwa saat ada perasaan menyenangkan, maka di situ tidak menyakitkan. Saat ada menyakitkan, tidak ada yang menyenangkan. Tapi saat netral, tidak ada menyenangkan, tidak ada yang menyakitkan. Jadi di mana diri atau aku itu sebenarnya? Apakah diriku itu menyenangkan atau menyakitkan atau netral? Tidak ada sebenarnya. Itu hanya perasaan. Nah, di sini disebutkan, dijelaskan kemudian. Perasaan menyenangkan adalah tidak kekal, terkondisi, muncul bergantungan, mengalami kerusakan, mengalami pelenyapan, memudar, padam, dan demikian pula perasaan menyakitkan dan perasaan netral. Maka siapapun yang ketika mengalami suatu perasaan berpikir ini adalah diriku, akan saat lenyapnya perasaan menyenangkan itu berpikir diriku telah lenyap. Dan demikian pula dengan perasaan menyakitkan dan perasaan netral. Karena itu siapapun yang berpikir perasaan adalah diriku, merenungkan sesuatu dalam kehidupan ini yang tidak kekal. Campuran antara kebahagiaan dan tidak kebahagiaan, tunduk pada kemunculan dan pelenyapan. Oleh karena itu, tidaklah tepat mempertahankan perasaan adalah diriku, karena tidak ada aku. Jadi di sini jelas-jelas dijelaskan bahwa tidak ada aku. Jadi kalau itu menyenangkan, aku suka. Lalu kalau timbul menyedihkan, aku tidak suka. Di mana akunya? Apakah aku ada di rasa suka? Atau aku ada di rasa tidak suka?
Atau aku ada di netral? Semua tidak ada. Kenapa bisa ada? Karena ada aku di tanah yang bermain. Saya suka, saya tidak suka. Jadi begitu ada saya atau aku di sana, disitulah terjadi kepemilikan, disitulah sumber penderitaan dan kemelekatan. Tetapi siapapun yang mengatakan perasaan bukanlah diriku, diriku tidak perseptif, harus ditanya, jika teman tidak ada perasaan sama sekali yang dialami, akankah ada pikiran tentang aku? Dan dia akan menjawab tidak Bagawa. Oleh karena itu, tidaklah tepat mempertahankan perasaan bukanlah diriku, diriku tidak perseptif. Dan siapapun yang mengatakan perasaan bukanlah diriku, tetapi diriku bukan tidak berperseptif. Ini adalah suatu sifat yang hanya dapat dirasakan, karena perasaan hanya bisa dirasakan. Harus ditanya, baiklah teman, jika semua perasaan lenyap, akankah ada pikiran aku adalah ini? Dan ia menjawab, tidak Bagawa. Oleh karena itu, tidaklah tepat mempertahankan perasaan bukanlah diriku, tetapi diriku bukan tidak perseptif. Ini adalah suatu sifat yang hanya dapat dirasakan. Hanya dapat dirasakan tanpa aku ya brosis ya. Sejak saat Ananda, ketika seorang biku tidak lagi menganggap perasaan sebagai diri, atau diri yang tidak perseptif, atau sebagai yang perseptif, dan sebagai sifat yang hanya dapat dirasakan. Dengan tidak menganggap demikian, ia tidak melekat pada apapun di dunia ini. Karena tidak melekat, ia tidak bergairah oleh apapun juga. Dan karena ia tidak bergairah, maka ia memperoleh pembebasan diri, yaitu mencapai nibbana bagi dirinya sendiri. Dan ia mengetahui kelahiran telah selesai, kehidupan suci telah dijalani, telah dilakukan apa yang harus dilakukan. Tidak ada apa-apa lagi di sini. Jadi pada saat kita sudah memahami bahwa tidak ada aku, tidak ada diriku, tidak ada milikku yang menjadi sumber penderitaan, tidak ada apa-apa, maka disitulah kita terbebas dari penderitaan. Oke. Kemudian, dan jika seseorang berkata kepada biku yang pikirannya terbebaskan demikian, Tathagata ada setelah kematian. Di sini itu akan terlihat olehnya sebagai suatu pendapat salah dan tidak tepat. Demikian pula Tathagata tidak ada setelah kematian. Ada dan tidak ada. Bukan ada juga bukan tidak ada setelah kematian. Mengapa demikian? Sejauh penyebutan dan rentang penyebutan, sejauh bahasa dan rentang bahasa, sejauh konsep dan rentang konsep, sejauh pemahaman dan rentang pemahaman, sejauh yang dicapai dan diputar oleh lingkaran, biku itu terbebaskan dari semuanya melalui pengetahuan super. Di sini pengetahuan super adalah abinya atau kemampuan-kemampuan batin. Mampu melihat kondisi-kondisi makhluk hidup, lahir, mati, dan lain sebagainya. Mampu mendengar suara-suara yang tidak terlihat. Mampu membelah diri, itu adalah abinya. Dan berpendapat bahwa biku yang terbebaskan demikian tidak mengetahui dan tidak melihat adalah pandangan salah dan tidak benar.
Nah, ini menarik ini. Ananda, ada 7 stasiun kesadaran. Kesadaran ini ada tempat atau kondisi yang dimana kelahiran akan kembali kesadaran terjadi. Di sini disebutkan stasiun. Apakah yang 7 ini? Ada juga 2 alam ya. Jadi 7 stasiun dan 2 alam. Alam-alam kehidupan yang dimaksud. Apakah yang 7 ini? Ada makhluk-makhluk yang berbeda dalam jasmani dan berbeda dalam persepsi seperti manusia, beberapa dewa, dan beberapa yang berada di alam sengsara. Ini adalah stasiun pertama kesadaran. Itu yang pertama. Terlahir di sana karena telah mencapai jana pertama. Ini adalah jenis kedua. Ada makhluk yang sama dalam jasmani dan berbeda alam persepsi. Seperti para dewa, Abhasara. Abhasara ini yang bersinar. Ini adalah jenis ketiga. Ada makhluk-makhluk yang sama dalam jasmani dan yang sama dalam persepsi. Seperti para dewa Subhakina. Di sini Subhakina ini adalah jenis keempat. Ada makhluk-makhluk yang telah melampaui secara total semua persepsi materi, maksudnya adalah alam Brahma, karena di alam Brahma itu tanpa bentuk, dengan melenyapkan persepsi reaksi sensor dan tanpa perhatian terhadap persepsi yang beraneka ragam berpikir, ruang adalah tanpa batas. Mereka telah mencapai alam ruang tanpa batas. Jadi ini adalah arupa jana pertama. Ini adalah jenis kelima. Ada makhluk-makhluk yang dengan melampaui alam ruang tanpa batas berpikir, kesadaran adalah tanpa batas. Telah mencapai alam kesadaran tanpa batas, yaitu arupa jana kedua. Ini adalah jenis keenam. Ada makhluk-makhluk yang dengan melampaui alam kesadaran tanpa batas berpikir, tidak ada apapun, telah mencapai alam kekosongan atau ketiadaan yang dimaksud dengan landasan ketiadaan. Ini adalah ketujuh. 2 alam adalah alam makhluk-makhluk tanpa persepsi, dan yang kedua, alam bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Itu kalau seseorang memahami dengan meditasi bisa mengalami bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Kalau yang kita pahami di situ seperti ada kesadaran tapi tidak, yaitu seperti tertidur tapi sadar dalam waktu yang bersamaan. Sekarang Ananda, sehubungan dengan stasiun pertama kesadaran dengan jasmani yang berbeda dan persepsi yang berbeda, seperti manusia dan seterusnya. Jika seseorang memahaminya, asal mulanya, lenyapnya, kemenarikan dan bahayanya, dan pembebasan darinya, pantaskah baginya untuk bersenang-senang di dalamnya? Tidak bagawa. Dan demikian pula, sehubungan dengan jenis-jenis lainnya dan 2 alam, tidak bagawa. Ananda, sejauh sebagai biku, setelah mengetahui sebagaimana adanya ketujuh jenis kesadaran ini dan kedua alam ini, asal mulanya dan lenyapnya, kemenarikan dan bahayanya, keterbebaskan tanpa keterikatan. Biku itu Ananda disebut orang yang terbebaskan oleh kebijaksanaan. Artinya panya wimuto, terbebaskan oleh, jika didukung oleh rujukan terjemahan biasa dari panya adalah kebijaksanaan. Walaupun Venerable Nyanamoli lebih menyukai pemahaman, ini adalah kebijaksanaan sejati yang muncul dari pandangan terang, wimuti. Jadi pada saat kita di dalam meditasi,
kita mengalami insight-insight atau pandangan-pandangan terang. Inilah yang dimaksud dengan kebijaksanaan sejati yang muncul dari pandangan terang. Jadi bro dan sis yang sering mengalami pandangan terang itu karena masuk ke dalam pemahaman karena sudah timbul panya atau kebijaksanaan. Oke. Ananda, sejauh sebagai seorang biku, setelah mengetahui sebagaimana adanya ketujuh jenis kesadaran ini, dan dengan dua alam ini, asal mula, lenyapnya, kemenarikan, dan bahayanya, terbebaskan tanpa keterikatan. Biku itu Ananda disebut seorang yang terbebaskan oleh kebijaksanaan. Ada Ananda 8 pembebasan ini. Ini adalah kebebasan relatif karena seseorang harus melewatinya berturut-turut untuk mencapai kebebasan sejati. Itu penjelasannya. 8 pembebasan ini, apakah itu dengan memiliki bentuk? Seseorang melihat bentuk. Merujuk pada paragraf ke-23 pada alam berbentuk, jana di sini dicapai dengan memperhatikan tanda-tanda pada tubuh seseorang. Ini adalah pembebasan pertama. Tanpa melihat bentuk materi dalam diri seseorang, ia melihatnya di luar. Inilah pembebasan kedua. Di luar di sini disebutkan adalah kasina atau objek-objek meditasi yang eksternal bagi seseorang. Dengan berpikir ini indah, seseorang menekuninya, yaitu catatan kakinya dengan berkonsentrasi pada warna-warna kasina yang murni dan cerah sempurna. Inilah yang ketiga. Dengan sepenuhnya melampaui segala persepsi materi, dengan melenyapkan persepsi reaksi sensor, dan dengan ketidaktertarikan pada persepsi yang beraneka ragam berpikir, ruang adalah tanpa batas. Seseorang masuk dan berdiam dalam alam ruang tanpa batas. Landasan ruang tanpa batas, inilah yang keempat. Kemudian dengan melampaui alam ruang tanpa batas berpikir, kesadaran adalah tanpa batas. Seseorang masuk dan berdiam dalam alam kesadaran tanpa batas. Inilah yang kelima. Dengan melampaui alam kesadaran tanpa batas berpikir, tidak ada apapun. Seseorang masuk dan berdiam dalam alam kekosongan atau alam ketiadaan. Ini adalah yang keenam. Dengan melampaui alam ketiadaan, seseorang masuk dan berdiam dalam alam bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Ini adalah yang ketujuh. Dengan melampaui alam bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, seseorang masuk dan berdiam dalam lenyapnya persepsi, perasaan, juga kesadaran, yaitu pembebasan ke-8. Di sini ada bahasa Palinya, brosis, Sanya Wedayita Niroda atau Niroda Samapati, yaitu kondisi penghentian pergerakan yang mungkin untuk menembus kondisi yang tidak kembali atau arahan, sebagai penjelasan yang mencerahkan tentang hal ini bagi seseorang yang mampu melalui ini. Jadi ini adalah pembebasan ke-8. Ananda, ketika seorang biku mencapai 8 pembebasan ini dalam urutan maju, dalam urutan mundur, dan dalam urutan maju dan mundur, masuk dan keluar dari dalamnya kapanpun ia inginkan, selama yang ia inginkan, dan telah mencapai dengan pengetahuan supernya sendiri di sini. Saat ini,
baik kehancuran, kekotoran, dan kebebasan pikiran yang tanpa kekotoran, dan kebebasan melalui kebijaksanaan, atau ceto wimuti, panya wimuti, kebebasan pikiran dan melalui kebijaksanaan seperti yang telah disebutkan tadi, maka seseorang itu disebutkan sebagai terbebaskan dalam kedua cara. Ini merujuk dalam hal yang disebutkan tadi, Ananda, tidak ada jalan lain selain pembebasan dalam kedua cara yang lebih mulia atau sempurna daripada yang ini. Demikianlah Sang Bagawa berkata, dan Yang Mulia Ananda senang dan bergembira mendengar kata-kata beliau. Jadi bro dan sis yang sudah melatih meditasi twin, melewati landasan ruang tanpa batas, landasan kesadaran tanpa batas, landasan ketiadaan, landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Nanti masuk ke niroda, yaitu berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, maka saat itu bisa mondar-mandir. Dari sana masuk ke bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Masuk ke landasan ketiadaan. Masuk ke landasan kesadaran-kesadaran tanpa batas. Masuk lagi ke dalam landasan ruang tanpa batas. Itu bolak-balik seperti yang di sini disebutkan urutan maju dan urutan mundur. Maju, mundur, masuk, keluar. Seperti yang diinginkan. Bro dan sis bisa membuat tekad keluar masuk di sana. Untuk yang sudah melatih, walaupun misalnya Asmen dari Twin pula sudah bisa melatih hal tersebut. Jadi inilah yang dimaksudkan di sini, bisa keluar terbebas dari penderitaan. Demikianlah Sang Bagawa berkata, dan Yang Mulia Ananda senang dan gembira mendengar kata-kata beliau. Oke, sutanya selesai. Sis Jian Yu Cafe atau bro ya, izin tanya, jika kita tahu semua anicca, tetapi ketika kehilangan sesuatu kita masih takut, berarti itu belum selesai ngetiknya ya bro atau sis ya. Ya, kita tahu semua anicca itu hanya intelektual. Jadi, tapi begitu terjadi sesuatu kehilangan, kita masih takut, itu artinya masih ada kemelekatan. Jadi kita harus memahami secara mendalam bahwa semuanya itu adalah tidak kekal. Orang yang kita sayangi suatu hari akan pergi. Orang yang kita yang sehat berubah menjadi sakit. Yang sakit berubah menjadi sehat. Seperti itu bro sis. Jadi kalau kita sudah memahami secara mendalam tentang ajaran dari sutta ini, maka kita itu belum paham ya Bu kalau masih ada rasa takut. Betul. Artinya bro atau sis Jian Yu Cafe ini berusaha untuk memahami secara mendalam apa arti anicca. Misalnya terjadi gempa bumi yang fatal atau tsunami. Terjadi ya terjadi, kalau kita bisa menyelamatkan diri, kita selamatkan diri. Tapi kalau kita meninggal saat itu jangan takut. Karena kalau memang kita harus mengalami itu, kita tidak bisa lari. Ya, jadi itu sebabnya bro dan sis harus memahami bahwa anicca dukkha anatta, walaupun tahu tapi tidak mengalami di dalam meditasi bahwa semuanya ini tidak kekal, muncul lenyap, itu adalah anicca. Jadi tidak ada yang kekal. Anatta, makna yang mengontrol. Tidak ada seseorang yang mengontrol. Semuanya ini terjadi dengan secara alami. Kalau kita bilang, kenapa gempa bumi begitu dahsyat terjadi di negara-negara seperti Myanmar dan Thailand? Karena mereka mengalami yang namanya karma kelompok. Kejadian ini harus terjadi. Tidak bisa lari dari kenyataan.
Jadi kalau seseorang sudah memahami bahwa itu adalah anatta, itu adalah anicca, itu adalah dukkha secara mendalam, maka tidak akan ada penderitaan. Begitu bro dan sis. Jadi kalau masih ada rasa takut ini kita harus tahu kenapa kita mesti takut. Kalau itu harus terjadi, ya terjadi. Kalau kita bisa preventif, kita bisa preventif. Tetapi bro dan sis, pada saat gempa itu terjadi, contoh kita ambil yang baru viral ya, yang sedang terjadi di Myanmar dan Thailand. Saat gempa itu terjadi, apakah seseorang bisa menyelamatkan diri kalau sedang berada di dalam satu gedung di mana gedung itu ambruk? Tidak bisa. Kecuali karma baik dia yang menolong dia untuk bisa keluar selamat dari reruntuhan. Tetapi kalau dia itu karmanya itu sudah expired, istilah saya, saat itu juga dia harus meninggal, ia meninggal. Tidak menjadi masalah, tidak pilih-pilih, oh kalau biku tidak terkena. Yaitu yang kita lihat di Myanmar, para biku itu yang keluar dari wihara-wiharanya ambruk. Karena memang harus ambruk, itulah anicca, tidak ada yang kekal. Jadi kalau kita sudah memahami itu bro dan sis, kita tahu oh ya itu harus terjadi. Ya sudah, apa yang bisa kita lakukan di Indonesia? Mungkin kita bisa mengumpulkan dana untuk dikirimkan ke sana, untuk membangun kembali negara tersebut, untuk membangun kembali wihara-wihara, pagoda-pagoda yang ada di sana. Itu yang bisa kita lakukan. Apakah kita harus menangis, berduka? Tidak. Kita lakukan apapun yang kita bisa lakukan sesuai dengan kapasitas yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita bisa mengumpulkan dana, lalu kita mengirimkannya ke Myanmar atau ke Thailand, marilah kita bersama-sama melakukan itu selagi kita bisa. Ya, jadi itulah yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga bermanfaat bagi bro dan sis yang mendengarkan. Apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu 3 menit. Saya kasih kesempatan bertanya. Kalau sudah tidak ada, jadi untuk Bro Guntur Sutta ini malam ini ada penjelasan sebagian bagaimana alam-alam makhluk-makhluk itu terbentuk. Ya, jadi waktu itu Bro Guntur meminta saya membahas tentang peta dan manusia, alam-alam dewa. Dan malam ini sudah di dalam sutta ini sudah disebutkan alam-alam kehidupan tersebut. Dan masih banyak lagi sutta tentang alam kehidupan. Jadi silakan memberikan saya bahan apa yang mau dibahas di seri cinta Senin depan di tanggal 7. Tanggal 7 saya masih bisa hadir, tapi di tanggal 14 saya mohon absen karena akan sharing dhamma di Wihara Dhamma Cakra Jaya, Jakarta bersama Yang Mulia Bante Sukemo Mahatera. Jadi tanggal 14 saya mohon absen. Jadi demikianlah, tapi minggu depan saya mudah-mudahan saya sehat, tidak ada halangan, saya akan berusaha hadir. Demikianlah Digha Nikaya, jadi nanti yang terlambat mendengarkan bisa mendengar kembali rekamannya. Oh ya, rekaman seri Cinta 154 saya sudah coba berulang kali upload ke YouTube tapi tidak terupload. Entah sudah beberapa hari ini saya lakukan belum bisa, mudah-mudahan nanti akan bisa saya upload. Jadi Digha Nikaya 15 Mahanidana Sutta khotbah panjang tentang asal mula dari rangkaian sebab musabab yang saling bergantungan atau Paticca Samuppada di sini menjelaskan bahwa semuanya berasal dari rangkaian tersebut yang mengkondisikan akar dan penyebab penderitaan yang menjadi kemelekatan. Seri Cinta malam ini saya sudahi dengan mengucapkan terima kasih
Dan mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua korban yang meninggal di dalam gempa Myanmar dan Thailand terlahir kembali ke alam-alam berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Sampai jumpa di seri cinta ke-156. Mudah-mudahan di hari Senin berikut di tanggal 7 April.